Shalom Jemaat GBI Klise yang luar biasa. Kembali dalam acara kita di Open Door atau pintu yang terbuka. Saya percaya ada banyak pintu yang terbuka untuk kita semua. Dan hari ini saya Pastor Yudhasa bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Jody Irawan. Kasih tepuk tangan dulu. Wah. Beliau adalah pengusaha industri dan beliau salah satu relawan GBI Klise yang luar biasa. Dan kita mau dengar-dengar nasihat atau kebenaran atau tips-tips dari beliau. Silakan Pak Jody Irawan, apa kabar? Shalom, kabar baik puji Luar Tuhan. biasa ya. Yang penting sehat ya. Kira-kira mau bagian apa nih kepada teman-teman? Ya, saya pikir kondisi pandemik ini mungkin masalah yang paling besar yang dihadapin orang pada umumnya, yaitu mungkin di finansial ya. Banyak orang mungkin putus asa melihat kondisi seperti ini, dan saya kebetulan memang sebagai orang yang memang concern ke entrepreneur, saya mungkin banyak teman-teman saya yang bertanya bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini. Nah, saya bilang bahwa kondisi pandemik ini sebetulnya seperti kayak teori katak, di mana kita direbus di air mulai dari dingin jadi hangat jadi mendidih, kita nggak sadar, lama-lama mati. Ya, bukan mati secara harafiah ya. Jadi kita jangan terlalu berharap bahwa setelah COVID ini selesai, maka semua akan kembali normal. Yang benar mungkin kita harus melihat bahwa sebuah krisis ini adalah banyak peluang juga yang bisa kita ciptakan. Nah, peluang-peluang apa nih? Tadi kan cerita tentang peluang. Ya, saya pikir sebelum kita masuk COVID ini, mungkin sedikit saya coba tarik satu situasi. Di tahun 90-an waktu orang-orang hebat seperti Steve Jobs, seperti Bill Gates, mereka menemukan internet. Ya, kita ingat waktu masa tahun 90-an itu kualitas internet masih nggak sebagus sekarang. Nah, di akhir tahun 90-an memasuki era 2000-an, kita bicara sosial media ditemukan. Tapi nggak sebagus sekarang. Kita masih ingat mungkin MRIC, Yahoo Messenger ya. Dan sebetulnya tanpa sadar waktu sosial media itu masuk, itu adalah gelombang tsunami kedua setelah internet ditemukan. Dan di akhir 2000 banyak orang bicara industri 4.0, yaitu revolusi industri keempat ya. Nah, di dunia orang udah bicara yang namanya IoT, Internet of Things atau Internet of Everything. Ya. Jadi sebetulnya menurut saya pandemik ini terjadi atau tidak terjadi, tetap perubahan untuk mengarah ke sana itu sudah berjalan. Setuju. Dan pandemik ini ibarat kata kita dipaksa dalam waktu cepat semua shifting ke situ. Betul. Nah, saya pikir kalau kita mau melihat peluang, mungkin paradigma kita dulu mungkin harus kita siap apakah kita mau masuk ke situ. Jadi kalau kemarin Presiden kita Pak Jokowi pernah menyampaikan statement bahwa kita mesti berdamai dengan COVID, saya pikir kata-kata ini cukup bagus ya. Maksudnya kita nggak boleh terlalu stubborn, nggak boleh terlalu keras kepala, mau merubah cara pandang kita. Kita berharap bahwa COVID-nya yang pergi, harusnya kita lah yang berubah. Nah, peluang misalnya, saya bilang contohnya, jamu itu mungkin menjadi salah satu nanti ekspresonya orang Indonesia. Karena komoditas yang ke depan yang orang butuhkan itu ya makanan, kesehatan. Setuju. Oke. Ya, itu mungkin salah satu peluang. Tapi saya lihat akan terjadi banyak peluang. Saya melihat mungkin begini ya, orang Indonesia kita sebagian besar, saya nggak bilang semua, kita menuntut ke pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Kita juga demo masalah kenaikan upah minimum kerja dan yang lain-lain. Saya sendiri cukup sedih yang lihat situasi yang kayak begini karena sebagian besar kita hanya berpikir sebagai karyawan. Kenapa nggak kita mulai berpikir sebagai entrepreneur? Kita lah yang menciptakan lapangan pekerjaan itu. Tadi kan paradigma ya. Ya. Paradigma entrepreneur nih luar biasa nih. Terus? Nah, saya pikir dengan situasi yang terjadi seperti ini, kita harus mulai berpikir sebagai pengusaha. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya di Indonesia. Misalnya kita ngomong peluang.
Hari ini banyak orang mungkin pikir bisnis apa yang masih jalan. Orang mungkin bilang ya bisnis industri makanan, kesehatan itu mungkin jalan. Tapi makanan sendiri, bahan bakunya seperti kayak beras, kayak gula, bawang, cabai, dan lain-lain. Kita tahu Indonesia ini masih impor. Bahkan di kondisi COVID ini, gula sampai susah. Betul. Nah, anak muda kita semua kebanyakan ngelihatnya karena butuh esteem, melihat peluangnya biasanya buka kafe. Nah, nggak banyak orang yang mau melirik ke pertanian. Wow, pertanian ya? Ya, tapi pertanian yang saya bilang itu bukan pertanian yang biasa. Bagaimana kita menjadi smart farming. Wow. Kita bicara IoT di dalam dunia pertanian, di mana orang merekayasa cuaca, sehingga setahun itu cuaca bisa dibuat sama terus. Lalu orang mengukur daripada kesuburan tanah, daripada kelembapan. Dan sebetulnya saya bilang ini juga sebuah peluang. Karena kenapa? Semua orang pasti tetap akan butuh makanan. Dan ini sebetulnya saya bilang ini adalah peluang. Tapi banyak orang mungkin masih belum melihat ke situ. Tadi kan bicara paradigma, peluang. Nah, mungkin paradigmanya kita mesti dibenarkan dulu nih. Menurut Bapak Jody ini paradigma apa nih yang perlu kita ubah sehingga bisa menghasilkan peluang? Kayak yang tadi sudah disampaikan. Ya, saya pernah baca satu artikel ya. Jadi Konfusius itu mungkin dari tradisi Cina itu cukup terkenal ya sebagai orang bijak. Dia bilang bahwa untuk belajar untuk menjadi bijak itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kita bercermin, kita paham kekurangan kita apa, lalu kita memperbaiki diri. Ini adalah cara yang paling terhormat untuk menjadi bijaksana. Nah, yang kedua adalah dengan kita imitasi, kita melihat orang lain yang bijak dan kita mengikuti. Nah, yang ketiga adalah lewat proses alam, dan ini paling painful. Setelah kita jatuh, baru kita sadar untuk kita berubah. Nah, kembali tadi kalau Pastor tanya mengenai paradigma, saya pikir ya mungkin di sekitar kita banyak yang kalau saya bilang below the line, artinya mencoba mencari alasan, saya nggak siap untuk ke situ, saya nggak ngerti dunia internet, saya nggak ngerti dunia pertanian. Saya pikir sekarang cara belajar itu sudah dipermudah. Kita mau belajar masak pun udah ada caranya di YouTube. Kita mau belajar marketing sudah ada caranya. Betul. Kita bahkan sekarang itu masuk ke era subscription. Kita bisa bangun e-commerce kita sendiri tanpa kita harus jadi orang IT. Tapi kalau saya bilang paradigma yang sekarang yang kita harus kita ambil dari kejadian COVID ini, mungkin banyak teman-teman saya tanya, ya saya pikir kita harus jadi bijaksana lah ya. Bijaksana dalam kesehatan, bijaksana dalam finansial, bijaksana juga dalam menciptakan peluang. Bijaksana kesehatan bagaimana tuh? Bijaksana finansial gimana tuh? Bijaksana peluang. Nah, ini nih. Ketiga hal ini luar biasa nih kalau bisa di-sharing. Ya, saya pikir kalau bijaksana kesehatan kita tahu ya sekarang ini ada pemberlakuan physical distancing. Kita sebaiknya gunakan masker. Setuju. Dan kita lebih rajin untuk mencuci tangan. Nah, ini kan berarti kita harus lebih bijak dalam kesehatan. Di dalam finansial juga saya pikir teori Abraham Maslow ini kembali ke dasar, di mana orang yang dulunya belanja barang mewah, sekarang akhirnya orang kembali ke kebutuhan dasar. Kebutuhan. Ya. Nah, saya kemarin baca satu artikel, ada yang namanya kondisi new normal ini adalah di mana kondisi hyper euforia ini akan dikembalikan lagi ke normal, di mana orang duduk di kafe-kafe kopi, membayar 1 cangkir kopi 50.000. Setuju. Sebetulnya yang dibeli bukan kopinya, tapi brandnya itu, status sosialnya. Dan kita sekarang kembali ke dasar. Nah, ini kita harus kembali jadi bijak ya kan, karena pemasukan kita berkurang, jadi pengeluaran kita ya harus bisa diatur. Peluang nih. Nah, peluang ini yang saya bilang banyak sekali peluang yang kita bisa pelajarin ya. Kayak saya pikir di dunia internet ini kalau kita bisa mengambil ini dari sisi positif, banyak sekali informasi yang kita bisa dapat. Banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa pelajarin. Cuman mau nggak kita jadi bijak. Jadi kita menggunakan internet ini hanya untuk, maaf ya, jangan untuk menebar hoax ataupun untuk menggunakan hal-hal yang negatif.
ya kita gunakanlah untuk mencari peluang itu. Oke, tadi kan ada peluang dari pertanian ya. Kira-kira peluang-peluang apa lagi nih yang bisa disampaikan? Eh, saya pikir peluang di dunia makanan sama kesehatan ini cukup menarik ya ke depan karena ini akan jadi kebutuhan dasar manusia. Manusia. Nah, makanan pun saya lihat orang akan berpikir jadi makanan yang sifatnya juga sehat, menyehatkan. Nah, kita lihat di beberapa negara maju, saya waktu pas pergi ke negara tersebut, orang itu menyajikan makanan dengan mereka memberikan nilai gizi, nilai protein, nilai kalorinya, sehingga orang mendapatkan wawasan yang benar. Oh, ternyata saya harus makan ini yang menyehatkan, nggak kayak kita semua asal kita masukin. Nah, ini yang saya bilang, peluangnya mungkin kita tetap pengusaha makanan, tapi prosesnya kita rubah, lebih kreatif. Sehingga makanan yang kita kemas itu mungkin bisa memberikan informasi, nilai kesehatan. Jadi bukan cuma menjual produk makanannya ya, tetapi ada nilai-nilai di dalamnya, Betul. kesehatan dan sebagainya. Betul. Oke. Kira-kira apa lagi nih yang bisa disampaikan? Saya sangat rindu sebetulnya bahwa kita harus bisa bernilai buat bangsa Indonesia ini. Harapan saya bahwa harus dari kejadian COVID ini bisa lahir entrepreneur-entrepreneur baru, dan bahkan kita nggak boleh punya mindset hanya untuk berdagang di dalam negeri. Bagaimana kita bisa sampai ke ekspor ke luar negeri? Wow. Tentunya itu pasti nggak mudah ya sampai ekspor ya. Nah, mungkin bisa kasih tips-tips nggak buat teman-teman entrepreneur yang muda-muda nih yang lagi coba membangun. Kira-kira ada tips apa nggak untuk bisa sampai ekspor? Bisnis ini saya pikir pertama kita harus menemukan dulu nilai kita apa, value propositioning kita apa. Jadi banyak orang yang melakukan bisnis mungkin mereka sendiri nggak menemukan nilai tambahnya apa, value added-nya apa. Nah ini saya rasa lebih baik kita melakukan sesuatu yang ada keunikannya daripada kita melakukan yang orang lain pada umumnya sudah lakukan. Dan yang kedua, saya mungkin beberapa kali berbicara bahwa bisnis ini ibarat kata kita ini membangun sebuah cerita, sebagai storytelling. Nah, story apa yang kita mau angkat dari bisnis kita ini? Jadi bukan hanya sisi komersial atau angkanya, tapi sebuah cerita apa yang kita mau angkat. Dampak positifnya kemana? Nah, ini semua perlu dikemas, perlu dibangun dengan baik. Saya cukup yakin sebetulnya peluang orang Indonesia banyak. Kita kan tahu bahwa kita sekarang sudah memasuki satu agreement yang dinamakan AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Harapan saya sih ya kita minimum bisa ekspor lah ke ASEAN. Wah, luar biasa. Bukan cuma impor, tapi kita bisa ekspor ya. Karena negara kita udah selama ini kita impor. Nah, ada tips nggak terakhir buat anak-anak muda nih? Buat anak-anak muda, khususnya di gereja kita. Anak-anak muda nih saya lihat nih sekarang lagi bisnisnya di online luar biasa nih. Ada tips buat mereka yang sedang lagi berjuang, lagi fight? Buat anak muda sebetulnya saya paling senang banget ini kerja dengan anak muda karena anak muda ini punya stamina, punya kreativitas. Cuman kadang-kadang saya juga melihat beberapa anak-anak muda yang mungkin saking semangatnya, saking energiknya besar, mau bikin satu bisnis, akhirnya setelah 1 tahun, 2 tahun dicoba, akhirnya gagal. Nah, ini menurut saya banyak anak muda yang mungkin lupa untuk menentukan tujuan. Nah, ini yang saya bilang mungkin tipsnya adalah sebaiknya kita tentukan dulu tujuannya itu kemana. Dan kalau anak mudanya sudah menemukan tujuan, tapi gagal lagi. Saya pikir kesuksesan itu bukan apa yang kita miliki hari ini, tapi bagaimana kita keluar dari sebuah masalah, menurut saya itu adalah kesuksesan. Dan anak muda harusnya siap menghadapi kegagalan. Oke, anak-anak muda siap menghadapi kegagalan. So, apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah Tuhan bersama kalian. Di Open Door, Tuhan buka pintu, dan pintu yang terbuka itu untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Jody Irawan untuk waktunya. Nah, kira-kira terakhir ada kita simpulkan dengan satu kalimat. Satu kalimat. Terakhir, sebelum kita tuh satu kalimat untuk kita semua.
eh, setiap krisis itu selalu ada peluang. Di dalam perubahan pun ada peluang. Setiap krisis Pasti ada peluang. masih ada peluang. Perubahan pun Ada peluang. luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Jody Irawan untuk Sama-sama. waktunya. Dan teman-teman semua kita diberkati pastinya. Saksikan terus di Open Door, pintu terbuka untuk kita semua. Terima kasih. God bless you.